Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, jika hari ini Geralt dan Anaya akan berlatih bersama. Dan disinilah mereka saat ini berada di studio musik milik Pak Chandra, guru mereka. "Kalian sungguh luar biasa," puji Pak Chandra ketika kedua muridnya selesai berlatih vokal. Ia merasa puas dan yakin jika kedua muridnya itu akan menjadi juara dan akan menjadi the next star. Sebenarnya Pak Chandra adalah seorang musisi terkenal, namun beliau juga mengabdikan diri menjadi guru musik di sekolah SMA tempat Geralt dan Anaya belajar. "Terima kasih, Pak," ucap Geralt dan Anaya bersamaan. "Karena latihan sudah selesai, bagaimana jika kita makan siang bersama?" ucap Pak Chandra. Anaya dan Geralt saling pandang. Kemudian mereka menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. "Silakan pilih yang kalian mau," ucap Pak Chandra ketika mereka sudah duduk di salah satu restoran cepat saji yang tidak jauh dari sana. "Wah, sungguh keberuntungan untuk kami, karena ditraktir oleh musisi terkenal di tanah air," ucap Geralt dengan bahagia. "Jangan terlalu banyak memujiku, nanti aku menjadi besar kepala. Haha." Pak Chandra tertawa di ujung kalimatnya. "Anda sangat keren, Pak." Kali ini Anaya yang memuji. "Ah, kalian ini," Pak Chandra tertawa sembari mengibaskan salah satu tangannya. "Sudah, kalian pilihlah menu makanan yang kalian sukai," ucap Pak Chandra lagi. "Baiklah," jawab Geralt melihat buku menu dan memilih menu makanan yang dia inginkan. Begitu pula dengan Anaya yang melakukan hal yang sama. Kemudian salah satu waiters mencatat menu makanan mereka. Ponsel Pak Chandra berdering panjang, bertanda jika ada panggilan masuk. "Aku permisi dulu." Pak Chandra menunjukkan ponselnya yang berarti jika dirinya ingin mengangkat telepon, lalu segera menjauh dari sana. Tidak berselang lama, Pak Chandra kembali, namun dengan wajah yang terlihat cemas sembari memegang ponsel di tangan kanannya. "Maaf, aku harus segera pulang karena mendapat kabar jika putriku sakit," ucap Pak Chandra tidak enak hati karena harus meninggalkan acara makan siangnya. "Ya, Pak, tidak apa-apa," jawab Geralt. "Semoga putri Bapak cepat sembuh," ucap Anaya dengan tulus. "Iya, terima kasih. Dan kalian jangan khawatir, aku tetap mentraktir kalian," ucap Pak Chandra berjalan menuju kasir lalu membayar pesanan dua muridnya. "Pak, terima kasih," ucap Geralt kepada Pak Chandra yang sudah akan keluar dari restoran tersebut. Pak Chandra mengangkat jempol tangannya, diiringi dengan senyuman, lalu segera keluar dari restoran tersebut. Anaya dan Geralt saling pandang, lalu mereka menghela nafas bersamaan. "Kenapa kita terlihat seperti sedang kencan, Bud?" Geralt segera membekap mulutnya saat dirinya hampir keceplosan berbicara. "Kencan apa? Kencan buta?" tanya Anaya membuat Geralt menjadi salah tingkah. Bukan." Geralt menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, lalu memalingkan wajahnya yang bersemu merah. Pesanan mereka datang. Sudah tersaji di atas meja. Obrolan mereka terjeda karena mereka fokus pada makanan masing-masing. Selesai menghabiskan makanan mereka, Geralt dan Anaya keluar dari restoran tersebut. "Aku antar pulang, Nay," ucap Geralt kepada Anaya. Anaya tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. "Tunggu deh, aku baru sadar kalau kamu sekarang bicaranya sudah nggak pakai gue eloh," ucap Anaya. Geralt tersenyum menanggapinya lalu memakaikan helm kepada Anaya. "Memangnya kenapa?"
Tanya Geralt menatap wajah cantik Anaya dengan dalam. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Anaya memalingkan wajahnya menjadi salah tingkah saat ditatap Geralt. Ada yang salah? Tanya Geralt mengulas senyum. Tidak sih, tapi aku malu, jawab Anaya lalu menepuk pundak Geralt. Ayo, antarkan aku pulang. Anaya segera mengalihkan pembicaraan. Geralt tersenyum tipis sembari menatap pundaknya yang baru saja ditepuk gadis itu. Geralt mengantarkan Anaya sampai di depan pintu gerbang rumah gadis itu. Anaya berterima kasih kepada Geralt yang sudah mengantarkan dirinya. Geralt memperhatikan rumah yang 3 kali lebih besar dari rumahnya. Ada sedikit rasa minder di hatinya karena Anaya adalah anak orang kaya yang artinya memiliki segalanya. Ada apa? Tanya Anaya sembari menyerahkan helm yang ia kenakan kepada Geralt. Tidak apa-apa, jawab Geralt menerima helm tersebut lalu menggantungkannya di bawah stang motornya. Geralt, apakah kamu masih mau berteman denganku jika sudah mengetahui tentang diriku yang sebenarnya? Tanya Anaya dengan ragu. Tentu, aku akan selalu menjadi temanmu, bahkan kalau bisa lebih dari itu, jawab Geralt namun terdengar ambigu bagi Anaya. Maksud kamu apa? Tanya Anaya. Geralt gelagapan karena ia sudah keceplosan berbicara. Maksudku, aku harus segera pulang. Bye. Geralt segera memutar gas motornya lagi, meninggalkan kawasan perumahan elit itu. Bye. Anaya melambaikan tangan kanannya ke arah Geralt yang sudah mulai menjauh dari pandangannya. Anaya memasuki rumahnya dengan sedikit berlari. Sampai di ruang tamu, ia terkejut saat melihat Ica sedang mengobrol dengan ibunya. Loh, Cak, Anaya keheranan saat melihat temannya ada di sana. Naya, aku dari tadi siang sudah berusaha untuk menghubungimu jika aku akan datang ke sini untuk mengantarkan kue buatan ibuku sebagai ucapan terima kasih, ucap Ica dan diangguki Gwen. Benarkah? Anaya segera merogoh ponselnya yang ada di dalam tas dan benar saja ada beberapa panggilan dan pesan dari Ica. Maaf ya, Cak, aku tidak mendengar ponselku berdering, jelas Anaya. Iya, lagi pula aku sudah ingin pulang, jawab Ica. Aduh, jangan dong, aku baru datang loh, rengek Anaya mencegah Ica agar tidak pulang. Benar itu, lagi pula ini masih siang, Gwen menimpali. Memangnya kamu gak betah di rumah ini? Tanya Gwen kepada Ica. Betah tante, ucap Ica. Pada akhirnya ia memutuskan untuk tetap berada di sana menemani Anaya sampai sore hari. Jadi bagaimana latihannya tadi? Tanya Ica saat mereka berdua sudah pindah ke kamar Anaya. Lancar dong, jawab Anaya sambil merebahkan diri di atas tempat tidur, sedangkan Ica duduk di tepian sembari memegang buku novel yang akan dia baca. Nah, si Angel katanya sudah keluar dari rumah sakit. Aku jadi takut, ucap Ica dengan gelisah. Takut trio racun membuat ulah lagi. Iya, biarkan saja. Aku yakin jika dia sudah jerah, jawab Anaya. Nay, aku takut kalau dia melukai kamu. Apalagi kedekatanmu dengan Geralt sudah menyebar luas di seluruh sekolah. Cinta itu bisa membuat buta mata dan buta hati, Nay, ucap Ica diiringi dengan helaan nafas kasar. Yang penting aku dan Geralt gak ada hubungan apapun, jawab Anaya sambil memejamkan kedua mata. Aku sudah mengingatkan kamu, Nay. Ica menjadi kesal sendiri karena temannya itu keras kepala tidak mau mendengarkan ucapannya. Aku pulang ya, pamit Ica. Kamu marah?
Tanya Anaya, mendudukkan dirinya sembari menatap Ica sedang memakai jaket. Enggak, sudah sore, Nay. Lagi musim begal, jadi aku nggak berani pulang terlalu malam, jawab Ica. Sebenarnya ia merasa kesal dengan temannya itu. Aku antarkan sampai depan, ucap Anaya, namun Ica menolaknya. Kalau begitu hati-hati, Ca, ucap Anaya kepada Ica yang sudah keluar dari kamarnya. Oke, sahut Ica.